Ini lu tahu nih, 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas. Tapi lu belum tahu kenapa harus tanggal 2 Mei. Tenang bro, ayo kita kunjungan ke masa lalu lewat cerita gimana asal-usul 2 Mei itu bisa jadi Hardiknas. Jadi kenapa 2 Mei? Ya, karena bapak yang satu ini, tanggal lahir bapak yang satu ini 2 Mei, dan akhirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kenapa nggak 19 Mei pas tanggal lahir gua? Ya beliau berjasa lah gua. Perkenalkan, bapak yang tadi itu bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau ini masih keturunan, yaitu cucu dari Paku Alam ketiga. Yang namanya anak bangsawan di zaman itu, di tahun 1900-an. Beliau ini bisa mengenyam pendidikan ke sekolah-sekolah yang udah dibuat sama Belanda. Beliau ini ke ELS, Sekolah Dasar Zaman Hindia Belanda, sama ke Stopia. Cuman yang ke Stopia yang di Jakarta ini, beliau akhirnya nggak sampai lulus. Beliau akhirnya cabut karena beliau sakit. Tapi ada kabar miring juga kalau misalnya beliau itu dikeluarkan karena politik lah. Keluar dari Stopia, beliau bukan hopeless, tapi beliau mencoba bidang lain, yaitu jurnalisme. Beliau banyak menulis tulisan yang akan dikirimkan ke surat kabar. Terus beliau juga sempat ketemu sama 2 orang teman. Ini temennya frekuensi banget nih, jadinya beliau ini sama visi sama misi. Jadi pada 25 Desember 1912 beliau ini mendirikan partai politik pertama yang ada di Hindia Belanda, namanya Indisch Party, bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwe Dekker. Nah, 3 orang ini nanti disebut sebagai 3 serangkai. Tentu aja pemerintah kolonial nggak bakal ngasih izin berupa partai itu dibentuk sebagai badan hukum gitu, disahkan itu enggak, karena itu kan partainya aliran nasionalisme banget nih. Pasti yang nasionalisme di zaman itu udah dicap radikal. Pemerintah kolonial pasti nggak suka banget sama perkumpulan-perkumpulan sejenis kayak gitu. Ditentang sama pemerintah kolonial ini nggak bikin Mas Suwardi Suryaningrat ini kayak was-was atau udahlah jangan cari gara-gara. Tapi beliau justru nyalinya makin gede, makin menentang kolonialisme. Pernah nih suatu kejadian di tahun 1913, jadi Belanda itu kan pengen ngerayain happy birthday gitu, pengen ngerayain ulang tahun negaranya yang ke-100 dari penjajahan Prancis. Sudah merdeka dia dari jajahan Prancis selama 100 tahun, dari 1813 sampai 1913. Nah tapi merayakannya itu pengen di Belandanya, di Eropa sana, sama di negara jajahannya yaitu Hindia Belanda di sini. Nah itu tuh perayaannya itu tuh pakai duit rakyat. Terus lu bayangin dah, itu akalnya di mana, akal sehatnya itu di mana? Tenang aja, walaupun waktu itu belum ada Gen Z yang nge-tweet, tapi ada Pak Suwardi Suryaningrat. Beliau ini ngapain? Beliau ini membuat tulisan yang sangat ikonik untuk menyindir rencana pemerintah kolonial yang akan merayakan 100 tahun kemerdekaan dari Prancis, tapi di negara yang mereka jajah, yaitu di Hindia Belanda. Sekiranya aku orang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu bukan saja nggak adil, tapi juga nggak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Lagian ya juga sih, lu mau ngerayain kemerdekaan tapi lu sendiri lagi ngejajah. Terus duit ngerayain perayaannya itu dari negara yang terjajah. Lu sabar cuy, tenangin diri dulu. Nah tulisan itu tuh langsung bikin geger, dan akhirnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Edinburgh, akhirnya menangkap Mas Suwardi Suryaningrat ini dan diasingkan ke Belanda. Dan ini diasingkan bersama temannya ya, si Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwe Dekker tadi. 1913 sampai 1919 itu berada di pengasingan. Ternyata beliau juga selama pengasingan di Eropa sana itu berupaya dan berhasil punya sertifikasi guru, Europees Act. Nah tahun 1919 balik lagi ke Indonesia. Wah ini namanya bukan pensiun berjuang, tapi justru melanjutkan perjuangannya. Nah berkat nasihat istrinya juga yang kita kenal nanti sebagai Nyi Hajar Dewantara, mungkin gue bakal cerita tentang istrinya di next video kali ya. Beliau nyaranin, beliau nasihatin kalau misalnya Mas Suwardi Suryaningrat ini udahlah berjuangnya lewat pendidikan dan kebudayaan aja. Nah ini nih gongnya, kenapa beliau ini disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan akhirnya tanggal lahirnya dijadikan sebagai Hardiknas. Karena beliau dalam riwayat hidupnya itu pernah mendirikan yang namanya Sekolah Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Pertamanya di Jogja, tapi ntar cabangnya beranak pinak di berbagai kota di Indonesia. Nah sekolah ini tuh dikatakan sebagai tonggak awal pendidikan bangsa kita. Jadi walaupun di Hindia Belanda itu udah banyak sekolah-sekolah buatan Belanda kayak Mulo, His, ELS tadi, yang dibuat Belanda itu tujuannya biar golongan pribumi, golongan bangsawan dan pribumi yang masuk situ tuh biar bisa abis lulus tuh dipekerjakan sama pemerintah kolonial, terus juga harus nurut sama pemerintah kolonial, dan itu tuh
nggak banget cuy, menurut pandangan Mas Suwardi Suryaningrat ini. Jadi dengan adanya sekolah bentukan golongan bumi putra atau pribumi sendiri, itu tuh nantinya nggak mencetak orang-orang pintar aja, tapi orang-orang yang juga berbudi luhur, budi pekertinya bagus, sama orang-orang yang jiwa nasionalisnya ada banget nih untuk menentang kolonialisme dan menentang diskriminasi, menentang terus menentang. Nah, secara singkat nih biar kita nggak puyeng nih, pokoknya pemikiran beliau mantep lah. Mas Suwardi Suryaningrat ini bahkan sampai bikin slogan yang slogannya ini benar-benar ikonik, dan pasti kalian bisa nemuin kata-kata itu di topi atau dasi pas kalian sekolah. Jadi kayak ada slogan kayak gini nih. Lu lihat ya, secara makna itu bagus banget gak sih? Jadi tuh belajar tuh bukan sesuatu yang harus dipaksa, bukan sesuatu yang menakutkan, tapi emang kita tuh benar-benar diayomi gitu, konsepnya gitu tuh. Ya, secara konsep dan secara praktik, Mas Suwardi Suryaningrat ini mendirikan Taman Siswa itu benar-benar sebagai tonggak pendidikan bangsa. Nggak heran kalau misalnya beliau ini adalah Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya dijadikan sebagai Hardiknas. Udah ya, ending kali ya nih, gue pengen ngasih info tambahan aja kalau misalnya beliau ini bener-bener golongan bangsawan yang bener-bener down to earth, low profile. Beliau kan udah namanya bagus nih, Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau sengaja ganti nama, ganti julukan yaitu Ki Hajar Dewantara biar setara gitu sama orang-orang bumi putra lainnya. Kayak masih ada bangsawan yang gak memikirkan kepentingannya sendiri, yang gak bermewah-mewahan di istana, tapi mau melebur ke masyarakat dan berjuang demi kebaikan, demi masyarakat yang lebih baik lewat mendidik. Nah, beliau juga pernah menjadi menteri pengajar pada tahun 45 sampai 1949 ketika Indonesia sudah merdeka, dan berkat jasa-jasanya di tahun 19 berapa ya gue lupa. Pada tahun 1959 ada surat ketetapan gitu dari Presiden Soekarno yang menetapkan 2 Mei ini sebagai Hardiknas yang diambil dari ulang tahunnya Bapak Ki Hajar Dewantara. Udah kali ya kunjungan masa lalu kali ini. Silakan yang mau request bahas masa lalu apalagi, jangan lupa di komen. Terima kasih.